Berarti kayak abis lu nyolok, nggak lama setelah itu ada yang nyabut. Nah betul. Itu HP siapa? Itu HP gue. Oh itu. Gue diliatin penghuni sini. Wah anjir, apaan bang? Pas lagi meluk gue, dia ngeliat pintu ini kebuka. Seret, ada yang masuk. Siapa? Gue. Anjir. Kembali lagi di podcast Kok Serem. Hi serem. Episode 148 8 148 sekaligus juga episode pertama podcast Kok Serem on YouTube. Terima kasih untuk support teman gaib ya, semuanya akhirnya terwujud juga. Oke. Cita-cita Orang negara tuanya. ini. Wah Wah, anjir. Malah negara yang dibawanya. Oh, jadi Cita-cita. negara ini sebenarnya pengen punya podcast horor ya? Iya, salah satunya. Enggak, Pak. Soalnya rezim ini udah horor. Wah. Ya, jadi akhirnya bisa terrealisasi untuk Betul. punya kereta. Ya, Bukan dong. Apa namanya? Punya YouTube. Punya YouTube ya. Mudah-mudahan sih nanti ini kan masih bertiga nih. Iya. Ya, nanti mudah-mudahan kedepannya ada bintang tamu. Betul. Gitu, yang bisa juga kita ajak untuk cerita-cerita atau ngobrol-ngobrol. Sekarang bertiga dulu aja. Iya. Betul. Gitu ya, teman-teman. Nah, Ya. tapi dia nanti di YouTube ini kita bakal tayanginnya di YouTube-nya Kok Kreatif. Betul. Dan pastinya setelah konten ini tayang nih, bakalan ada konten lain juga Pak di Iya. YouTube Kok Kreatif Pak. Jadi ini akan mirroring nih. Betul. Kalau podcast Kosrem ya, ini ada di Spotify sama di YouTube. YouTube-nya Kok Kreatif. Betul. Gitu. Dan di Kok Kreatif itu di YouTube-nya channel YouTube-nya Kok Kreatif. Betul. Itu nanti nggak cuma ada podcast Kosrem, ada konten lain juga. Betul. Contohnya. Contohnya ada bicara beban, Ya, Terus. terus. ada podcast Kosrem. Betul. Terus. Nanti juga mungkin akan ada konten-konten lain. Betul. Tadi Apa ada ya? bicara beban. Bicara beban. Udah, udah ngomongin doang. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke cerita di episode 48 kali ini, gue mau cerita dulu nih. Apa tuh? Jadi di tempat kita syuting nih sekarang nih. Anjir. Ini kan kantornya Kok Kreatif. Iya. Dan yang cukup rutin nginep itu kan gue Iya. di sini ya. Nah, hari Kamis malam Jumat minggu lalu itu gua, Apip, Yuni nginep di sini. Ya. Waktu itu kalau nggak salah habis ada meeting kan. Habis ada meeting malamnya nginep. Lalu ini minggu Hujan. kapan? Minggu kemarin. Minggu lalu. Oh, yang gue bilang banjir itu ya? Lu balik duluan. Oh, iya. Apip nginep. Iya. Ceritanya nih gua, Yuni sama Apip ngobrol nih sampai jam 1 atau jam 2 gitu deh. Selesai ngobrol, Apip masih di situ, posisinya masih di ruang tamu. Yuni udah masuk ke kamar, gua lagi ngerjain copywriting di meja. Udah jam 1:30 kelar gua ngerjain copywriting. Apip masih di situ tuh, masih di bangku tuh. Gua selesai, gua mau masuk ke dalam kamar. HP gua kan tinggal 40%-an gitu deh. Gua cas dong. Gua cas, terus gua masuk ke dalam kamar. Nggak lama Apip nyusul masuk ke dalam. Udah tuh tidur. Oke. Oke, nggak ada yang aneh tuh. Nggak ada yang aneh. Oke. Emang lu tinggal handphonenya di sini buat HP gua ngecas? tinggal, gua Oke, cas. terus Gua bangun dong. Iya, paginya. berapa? Oh, pagi. Paginya gua bangun, gua keluar, gua ngelihat posisi charger gua itu udah dicabut. Oke. Udah nggak kecolok. Iya. Udah nggak kecolok. Gua lihat HP Berapa persen? 50%. Oh, naik 10% doang. Enggak. Iya dong, dari 40. Lu bisa ngeliat keanehannya nggak di mana? Siapa 10%. yang nyabut? Berarti kayak abis lu nyolok, nggak lama setelah itu ada yang nyabut. Nah, Masih gitu. Lu gak usah gitu. tar dulu kita coba Atau logik dulu nih. itu HP siapa? Itu HP gua. HP lu. Oh, itu benar HP lu. Mungkin gua lupa. Gua Iya. lupa nyolokin. Tapi nggak mungkin nambah dong. Nah, itu Iya, maksudnya iya. dia. Iya. Kalau lupa nggak mungkin nambah Oh, dong. itu kali. persenannya. Nah. Siapa yang temannya kayak ini yang kemarin kesini juga? Nggak ada. Kan cuma bertiga tadi gua Iya. ceritain. Ngapain deh si nyabut? Kan udah jam 2. Kan udah jam 2 kan gua bilang bertiga, cuma bertiga gua di sini. Jam 2 malam. Gua tanya Apip, Lu nyabut, Bib. ente Habib. Oh, bukan. Soal HP. Lu nyabut charger HP gua nggak semalam? Enggak, Bang. Gua tanya Yuni. Enggak. Dia juga nggak nyabut. Lu kali. Enggak dong. Kan dia Gua aja inget kebingungan. banget. Gua inget banget HP itu gua colokin. Kalaupun gua lupa, kayak kata Fafa,
harusnya Mestinya mestinya di bawah 40%. Kok ini Iya, malah 50? naik ya. Nah, gitu. Oke. Itu kejadian pertama. Beberapa hari setelah kejadian itu, ini yang ngalamin Yuni. Mungkin karena bulan kemarin kita listrik cukup tinggi kan. Gara-gara itu kali udahlah nih cabut aja daripada bayar listrik bulan depannya mahal lagi. Wah, baik ya. Pengertian ya. Pengertian. Tapi paling enggak tunggu 100% dulu. baru Iya. cabut. Tapi gue beneran gue tuh sampai ngedumel begitu. Ya minimal 100% dulu lah baru dicabut gitu. Tapi gue nggak terganggu sih. Sebenarnya gue nggak terganggu, biasa aja. Nah, beberapa hari setelah itu ada satu kejadian lagi. Hari Sabtunya ini Yuni nih yang ngalamin. 2 hari Jadi ceritanya berikutnya, gue lagi 2 hari. tidur. Yuni tiba-tiba kayak ngeluh gitu, Ngigo. Nangis. kayak ngigo. Itu Gue itu tanya nangis dong. bukan sih? Ngigo. Iya, ngigonya nangis. Iya kayak gitu-gitu. Nah, gua nanya dong, kamu kenapa? Nggak jawab dia. Tapi gua udah feeling. Feelingnya? Karena sebelum gua kebangun karena Yuni ngedengar suaranya Yuni itu, gua tuh sempat kayak ngimpi. Gua diliatin penghuni sini, men. Wah, anjir, apaan, Bang? Nah, tapi gua tuh hilang tuh memorinya tuh. Ya Pokoknya Allah. wujudnya itu gua dibilang manusia juga bukan, dibilang monster juga bukan gitu. Monster anjir. Kayak Tapi Jangan-jangan yang sering kita lihat di masjid. enggak apa? Parah banget. itu Parah banget. Parah banget. itu difabel lah. Parah banget ya, Papa. Anjir. Gimana, Pak? Apa yang bisa aja? Gua nggak bisa niru aja. Iya, jadi bentukannya juga nggak kayak binatang, tapi bukan manusia. Gue mengasumsikannya ya. Tapi bentukannya wujudnya kayak- gue nggak bisa ngejelasin karena memorinya udah agak lama nih ya, jadi hilang nih. Tapi oke. yang kesan yang gue tangkap adalah dia bukan manusia, bukan monster juga, bukan manusia jadi-jadian, bukan hewan jadi-jadian juga, bukan apapun gitu ya. Nah, karena gue kebangun gara-gara mimpi itu, gue tuh Gloomy. Kebangun, gue langsung ngiranya Yuni tuh, kamu ngeliat juga ya, kamu ngeliat sesuatu juga ya. Gue mau nanya gitu, lo kenapa begitu? Tapi dia nggak jawab. Sampai pagi harinya, gue cerita sama dia cerita sama gue. Rupanya dia mimpi. Jadi gini, ceritanya gue udah tidur, dia masih main HP pada saat kejadian itu. Oke. Gue udah tidur, Yuni udah lagi main HP. Tiba-tiba dia ketiduran, terus meluk gue. Nih, jadi dia posisinya lagi main HP. Dia ngantuk, HP-nya jatuh, tuh nimpa mukanya. Akhirnya dimatiin HP-nya, dia tidur, dia meluk gue. Pas lagi meluk gue, dia ngeliat pintu ini kebuka. Seret, ada yang masuk. Siapa? Gue. Anjir, seriusan. Fuck, anjir. Ada yang masuk, gue. Yuni kaget. Loh, yang gue peluk siapa? Yuni kebangun. Tadi Nggak taunya itu mimpi. Bangun dalam posisi dia masih begini. Anjir, gila. lu. Ini gara-gara power track dada gue sakit anjir. Jadi serem banget. Iya. Soalnya dada lu sakit tadi gue giniin juga soalnya. Beneran sikut gua. Jadi sakit anjing gitu ngeri banget. jadi ini apa mimpi namanya? dalam mimpi apa namanya? Iya, sleepwalking, bukan sleepwalking. Lucid dream. Betul. Iya, mungkin serupa itulah ya. Iya. Anjir, Atau gila false itu. awakening atau apa. Iya. Oh, iya. Anjir. Istilah itulah ya. Wah, itu baru tahu sih. Itu geger Jadi banget tuh. gue ngerasa makin kesini intensi keberadaan makhluk yang ada di sini, makhluk gaib yang ada di sini itu makin kerasa gitu. Jadi udah, tapi so far sih ya nggak ngeganggu sih, gue sebenarnya nggak ganggu, cuman ya lumayan bikin takut juga ya. Tapi gue sih nggak ngerasa keganggu atau gimana. Ya gue tau lah mungkin ada ya. Temen gue takutnya apa? Apa? Energinya ketemu nih. Oh, momennya pas gitu. Pas dia kelihatan beneran. Dalam kondisi gue nggak mimpi, nggak apa, gue lagi Anjir, ngapain? apa sih? Gue Apa sih, anjir? Gue ngerinya begitu. Pernah cerita. Iya. Jadi waktu itu Ayah sempat datang ke sini sama Fuad, lagi ada meeting sama anak-anak anak komunitas, sama gue juga. Posisi gue lagi di dalam, Fuad lagi meeting sama anak-anak komunitas di luar. Komunitas apa nih? Komunitas sepeda, komunitas musik be. Ya. Si tiba-tiba sepeda tuh si Mas Fuad tuh. Iya. Yuni sama Saya di dalam. kayak Ayah di dalam kamar ngobrol itu ya kan. Tiba-tiba
gue lagi duduk di situ, Yuni keluar. Set. Dia ngebawa sesuatu. Apa Yaitu? tuh? Lipan. Lipan Lu tuh tau apa ya? lipan nggak? Apa tuh? Kayak kelambang yang kaki seribu. Oh, iya, iya. Tapi bentuknya Oh. kecil. Iya. Lo tau lipan itu dari mana? Dari mana? Itu dari rambutnya Ayah. Hah? Nah pertanyaannya, lipan itu kan hewan tanah ya. Iya. Kok bisa nempel di rambut? Nah itu gua nggak tahu. Lipan zuzuzu. Waduh. Toh. Anjir apa sih Fah? Apa nih? Gue udah ngalamin suara gitu anjir suwe. Terus Gua nggak, maksudnya kalau emang itu harusnya, maksudnya kayak itu dari mana? Iya, iya, iya. Rambut kan dari tanah kok. Toto ada di sini. Padahal dia mainin rambut kan. Dari tadi tuh mainin rambut. Dia tadi tuh dia mainin rambut. Tapi ada di sini. Terus Toto ada di sini. Padahal gua tuh notice sama rambut. Nggak tahu dari rambut atau dari mana gitu ya. Atau dari rambut apa dari mana? Nah, FYI dia duduk tempat. Oh, Aris waktu itu yang Oh. Itu. ada Toto ada di sini aja. Gitu. Padahal kan gua sama dia ngobrol kan depan-depan kan. Oh. kalaupun kejatuhan harusnya lu ngeliat dong. Harusnya gua lihat. Pasti bakalan Iya. ngasih tahu kayak iya kaget. Iya. Kami Bukan dong. Mati dong ketiban kambing mati. Mati. Mati Pak, mati. lagi bandot lagi ya. Ya itulah sekelumit Kambing aja. Begitu tanduknya duluan lagi. Mati Pak, mati. sekelumit keanehan-keanehan yang terjadi di kantornya Kok Kreatif. Betul. Gitu. Fresh from the oven. Nah, tuh? apa nih? Aduh apa lagi? Ini tadi si Apip. Jadi kan hari ini tuh Nggak ini lu gimmick apa enggak nih? Tahan dulu sumpah. dia sampai Allah, sampai demi Allah. Apa Apa sih? Jadi tadi tuh Ini waktu sebelum ke Gisel. Sesudah. Jadi udah sore. Oke, Saya oke. baru datang tuh. Aha. Si Apip lagi berak. Oke, lagi di kamar Lagi mandi. Di kamar mandi. Gua sama Aris lagi makan di depan di warkop. Heeh. Iya. Terus dia pas tahu-tahu keluar nih muka masih becek. Lu ceboknya di muka. Dia nanya, Kak, tadi lu di dapur bolak-balik? Enggak. Pengaris kali ya? Enggak, gue dari tadi makan di sini. Gue lagi ngobrol sama Ah. Enggak, gue bilang gitu. Kenapa emang? Emang kenapa gue bilang? Kayak ada yang lagi berkegiatan di dapur, terus ada suara plastik. Padahal gua belum sama Yuni belum ke dapur, belum ke belakang. Gua Tikus. bilang, "Tikus kali, Iya. gue sering. Iya. Iya. Kalau pulang jam 1 dari nyanyi tuh di dapur tuh sering kedengeran kayak gitu dan gue Iya. ya kalau lu pakai dapur gua kagak deh. Hmm. Tapi kan kalau gua pakai dapur lu kagak ya. Iya, iya. Gantian lah. Gantian gitu. Tapi plot twistnya, bukan plot twist, tapi yang paling bikin sebel si Apip tau gini. Kayak gua dengar ada Suara jeritan, cuy. suara cerita Cewek di belakang. di belakang. Jeritan. Gitu. Di belakang pintu, Berarti depan kamar mandi persis. depan kamar mandi persis. Anjir. Tapi cuman suara Ya, Falset, Gitu ya? falset, Kayak gitu falset. Iya, itu apa? Iya, maksudnya- mepet, ini mepet. Kok ini mepet? Gue takut loh. di sebelah situ. Iya. Itu deket gua rasa candil kali. Wah, anjir, bukan dong. Serius vokalisnya. gitu. Anjir, tapi oh iya. Terus Tapi- terus. Iya, Habis maksud itu. gua nggak kebayang. Gue mau udahan dah. Suaranya jauh kan? Iya, Lu iya. tahu kan mitos suara jauh. Berarti dia dekat. Dekat apa? Suara dekat artinya Jauh. jauh. Lu Iya. kan Tahu, mitos tahu. itu? Iya, 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 Nah, iya. padahal kan lu juga punya cerita Yang mana? yang itu anak warkop yang kemarin datang. Oh iya. Ah, nih Sidik. Oh Lu udah iya. belum cerita Sidik? Belum. Nah, oke. Tahu, Pak? Belum. Oke. Ini parah banget. Gue confirm langsung ke Kak Yuni sama Bang Aris. Jadi waktu itu ada pelanggan warkop datang 4 orang, tapi datangnya 2 orang dulu. Pertama Iya. 2 orang datang, duduk. Ini pelanggan out of nowhere aja. Yang tadi. Oh, Si itu. yang biasa base camp. nongkrong. Base camp. Oh. Nah, oke. Terus datang nih mereka 2 orang dulu pertama cewek cowok kalau nggak salah cowok ya. Cowok. Yang datang pertama cewek cowok apa cowok cowok? Cewek cowok deh. Cewek cowok kan yang pokoknya datang dulu nih cewek cowok segala macam. Ngobrol-ngobrol terus kayak ini keluar Bang Aris di apa namanya di warkop lah. Iya. Nah terus karena gue tahu itu ada pelanggan kan gue niatnya mau tutup pintu kan. Gue mau nutup pintu. Pas gue mau nutup pintu gue liatnya tuh Kayuni memang berbaur sama mereka. Jadi posisi bertiga. oh, lagi ngobrol. Lagi ngobrol sama pelanggan itu. Dan Kayuninya tuh ketawa-ketawa. Gue pikir kan temennya Kayuni. Iya. Oh ini temennya Kayuni nih. Ya udah gue tutup pintu dong. Saat gue tutup pintu, terus gue masuk lagi ke dalam. Apa namanya? Pas gue masuk ke dalam gue lupa. Gue masuk.
Nah pas Lu tanya. iya, nah pas Kayuni masuk gue tanya, Kak itu temen lu? Enggak kenal. Nah gue kaget karena sebelumnya pas gue tutup pintu, Kayuni itu lagi asik ngobrol bertiga sama mereka. Padahal posisinya Kayuninya ada di samping kan, sama Bang Aris lagi bikin kopi. Iya Kak, demi Allah katanya, Demi Allah, wallahi gue bilang gitu. Gue ngeliat lu duduk di situ ngobrol bertiga. Di situ gue bilang gue gak ada duduk, gue tuh melayanin dia tuh jajan banyak gue bilang. Karena dia beli kentang lah apa segala macam, jadi gue yang masuk. Tapi beneran, sumpah pas gue tutup pintu, kan gue kelihatan dari jendela juga kan, Kayuni ngobrol segala macam. Terus gue tutup pintu, gue ngeliat emang Kayuni lagi ngobrol bertiga itu sama Kayuni, berdua plus satu Kayuni. Lu nggak kayak Lu mau ngomong pitcher kan? iya. Apa ya bahasanya kicer? Apa istilahnya? Buta. Lu buta nggak? Nggak buta bego. Nggak buta ya, apa ya? Apa ya? Ilusi optik. Nah, gitu. Apa? Kadang-kadang kita suka ngira itu sekelebatan aja. Sekelebatan lu ngira bahwa itu adalah Yuni, padahal sebenarnya bukan. Iya. Itu orang cewek. Karena pada saat itu ada cewek juga kan. Iya, tapi kan cewek yang itu kan pakai kerudung. Lu ngeliat Yuninya, Kayuninya belum pakai kerudung, masih pakai kayak biasa aja, kayak gini nih. tapi pakai sial Golkar. Enggak. Mau kampanye. Nah, Iya. tapi beneran pas gue nutup pintu kan pintu deket banget nih sama meja, itu Kayuni. Jadi lu bener-bener yakin itu Yuni ya? Bener yakin bukan orang lain. Atau lu buta gitu nggak mungkin. Bukan, tidak mungkin anjir. Lu pengen buat dia buta sih, Enggak, bego, lu tolol. Parah banget. Aduh, gimana ya? Ya udah. Ini gue tuh paling gak relate dengan cerita-cerita kalian di Karena sini. lu nggak pernah ngalamin di sini, Betul. Pak. Bayangin, gue pernah ada momen di mana gue nginep sendirian di sini, Pak. Dan nggak kenapa-napa. Dan nggak kenapa-napa. Gitu. Dan gue tidurnya di luar. Oke. Gitu. Tapi ini kan tempat ini kan punya abah lu kan. Abah lu pernah cerita nggak soal tempat ini? Enggak sih. Karena abah gue jujur, jadi abah gue tuh beli rumah ini. Itu gara-gara waktu itu rumah gue kan sempat tinggal di Gaharu di Cipete. Berapa hari? Enggak. Gue kan lama. 3 haru. Wah, Gaharu 3 hari. Oh, oke. Gue sempat tinggal lama di Cipete. Gaharu di Cipete kan. Nah, waktu rumah Cipete itu dibangun, abah gue beli rumah ini untuk tinggal sementara sembari nunggu si Rumah itu jadi. Rumah itu jadi. Karena waktu itu ini jadi awalnya tuh rumahnya Om Edi sama rumah ini itu tuh punya satu orang. Oh. Terus mau digarap sekalian, mau nggak dijual murah lah ibaratnya waktu itu. Oke. Jadi abah gua Gua bangunan mikir, nih. mikir ya udahlah sekalian jadi invest aja gitu. Akhirnya rumah ini dibeli sembari nunggu rumah yang di Cipete itu dibangun. Iya. Jadi setelah 2 bulan apa 3 bulan rumah Gaharu kelar, udah abah gua nggak pernah tinggal di sini lagi. Ini dikontrakin. Dikontrakin. Tapi sempet dulu waktu awal-awal bokap nyokap gua nikah, itu sempet ngerasain tinggal di sini juga. Tapi nggak lama. Bokap nggak cerita-cerita apapun selain yang waktu pas pertama kali. Iya, nggak ada sih, itu doang. Itu doang ya. Oke. Jadi ya kalau menurut cerita orang sekitar sini kan memang ada. Kalau menurut Pak RT aja sendiri katanya di sini emang ada. Oh iya. Iya, yang pernah gue ceritain kalau ini Pak Amuh yang ngalamin tukang ronda di sini. Kalau lagi ngeronda lewat malam-malam jam 1, jam 2 di sini di sekitaran sini depan rumah. Mau iniin tiang listrik ya? Iya, Gitu. mau bunyiin tiang listrik, ngelihat ke dalam, itu di dalam tuh ada aktivitas. Ada orang bayangan hitam lah gitu. Oh. Ya. Itu sekelumit tentang cerita keanehan-keanehan yang terjadi di kantor ini. Kok kreatif ya. Betul. Tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berkegiatan ya Pak di sini. Nah, itu dia. Jadi justru malah ini jadi Pecutan. ya, Oh, bukan ya. di Jawa Timur. Pacitan. Anjir. Ya. Terima kasih teman gaib ya udah nyimak episode perdana YouTube podcast Ya. Kok Serem. Dan Jangan 148 di Spotify. 148 di Spotify. Betul, jangan lewatkan juga untuk konten-konten lain yang ada di channel YouTube-nya Kok Kreatif. Ya. Kalau begitu, akhir kata kita pamitan aja langsung ya. Pamit karena ibu sudah menelpon. Iya, itu ibu. Nyokap gue lagi. Ya Ibu deh. sudah menelpon. Akhir kata kita tutup di episode perdana di YouTube ini. Bye bye. Bye.